ba'du. Puji syukur atas firman Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayah kita bisa berkumpul di ruangan yang kita cintai, tepatnya di laboratorium SMP Negeri Trawas. Selawat dan salam terlimpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabatnya hingga akhir zaman. Baiklah, di sini saya ditugaskan oleh Ibu Icut Putriana akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, ada baiknya sama-sama kita membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan dari kepala sekolah. Sekaligus untuk membuka. Padahal ya, sebelum sambutan kita doa dulu untuk lebih hikmatnya yang akan dilimpahi oleh Bapak Yudi Wahyudi. Kepada Bapak Yudi Wahyudi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ilal malaikatil muqarrabin sunnah dan ya sallallahu Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'iman hamdan yu'affi ni'amahu wa yakafi nasidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakratil maut wa najatan minan nar wa la fa'idal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu sambutan dari kepala sekolah kepada Bapak Muhammad Bayu. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mulidan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Saya hormati Wakil Kurikulum, Kepala Pembina OSIS, Wakil Sarana, Bapak Ibu dan Guru TU SMP Negeri Trawas yang kami hormati dan banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada pagi hari ini terima kasih Bapak Ibu kita bisa hadir bersama melaksanakan tugas rutin kita mengajar dan melanjutkan hari ini kita kebetulan kita ada guru penggerak Ibu Icut Putriana SPD dan pada kesempatan hari ini mungkin beliau akan berbagi praktik baik di sekolah. Insya Allah beliau nanti akan jadi pemateri dan berikutnya mungkin ada rancangan pembagian tema P2 ya. Selain P5 ya, nah, tema P5 terkait dengan kurikulum merdeka khususnya kelas 7 nanti kita sama-sama
nanti bermusyawarah, dan selanjutnya juga kita ada persiapan nanti untuk pelatihan mandiri tentang kurikulum merdeka khusus di SMP Negeri Trawas. Insyaallah nanti kita masih menunggu jadwal dari pemateri, dan mungkin dalam bulan-bulan ini juga sampai Agustus itu kita masih persiapan kurikulum merdeka. Ada IHT yang akan dilaksanakan oleh pengawas dan tim nantinya. Seluruh sekolah yang ikut IKM Mandiri Berubah itu ada jadwal IHT dari pengawas dan tim percepatan implementasi kurikulum merdeka. Jadi kepada Bapak Ibu, hari ini dan tahun pelajaran ini mungkin kita ada perbedaan, khususnya yang ngajar di kelas 7 dan persiapan nanti kelas 8, kelas 9 tahun depan. Insya Allah di 2024 semua sekolah itu sudah kurikulum merdeka. Nah, jadi kita Bapak Ibu, kita harus menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah. Jadi Bapak Ibu silakan kita browsing dan lain sebagainya. Dan informasi terakhir Bapak Ibu, kita kemarin sudah didata untuk alat PESPRINT. Jadi absen kita baik yang TPP, yang sertifikasi ASN dan P3K khususnya itu nanti akan ditarik melalui absen PESPRINT. Jadi Bapak Ibu, kita nanti tinggal nunggu nanti mungkin dari dinas. Kita sudah diundang kemarin seluruh sekolah yang sudah pas untuk mensinkronkan PESPRINT kita. Jadi Bapak Ibu jangan tercengang, nanti di bulan Agustus itu sudah mulai. Jadi sudah dari pemerintah kabupaten mereka minta pembayaran itu melalui PESPRINT. Jadi yang sertifikasi juga mulailah dilatih itu hadirnya sesuai jam yang tertulis. Karena PESPRINT yang ini beda dengan yang pakai jempol. Kalau yang pakai jempol baca diedit oleh operator. Kalau yang ini kalau kita mau pemkap, yang editnya tidak bisa. Termasuk pegawai pemkap itu mereka tidak ajak main-main. Sampai jam 12 itu harus ada absen di tengah hari. Kalau tidak absen tengah hari dianggap tidak hadir. Nah, jadi Bapak Ibu siap-siaplah, terutama sertifikasi. Kalau tidak terpenuhi kehadiran itu mungkin dipotong atau jam. Jadi ini informasi sementara. Jadi kita harus siap lah. Jadi namanya pegawai harus siap. Jadi kita tidak lagi datangnya lama, mungkin kita tidak laku lagi absen yang manual itu. Jadi absennya nanti melalui absen PESPRINT itu. Itu yang terakhir informasi dari dinas, disosialisasikan ke seluruh sekolah. Baik Bapak Ibu, terima kasih hari ini, dan kepada Ibu Icut mungkin hari ini silakan berbagi kepada kita semuanya, dan mungkin ada diskusi kita persilakan. Terima kasih. Kalau snack mungkin kita beli mie tadi insyaallah. Kalau agak lapar lagi kita masak mie lah ya. Ya sudah disiapkan. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada snack. Bertemu langsung. Aman malam. Oh, pesan bakso. Baiklah Bapak Ibu, hadirin pada pagi hari ini kita memasuki acara selanjutnya, yaitu seri berbagi dari Gunung Penggerak yang judulnya Budaya Positif Sekolah, yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada pagi hari ini. Ya. Ibu Icut Putriana. Kepada Ibu Icut Putriana kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri Trawas, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kurikulum, Wakil Kesiswaan, serta guru-guruku, rekan-rekan sejawat semuanya. Terima kasih pada hari ini telah hadir dalam rangka undangan penyampaian praktik baik dari saya sebagai calon guru penggerak Bapak Ibu. Jadi belum sampai ke guru penggerak, masih ada C-nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat kesempatannya dan kesehatan yang diberikannya,
kita semua masih bisa hadir di sini dalam rangka memenuhi undangan saya untuk penyampaian praktik baik mengenai budaya positif sekolah. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rekan semuanya, di sini saya selaku calon guru penggerak sudah memenuhi beberapa modul. Nah, tepat pada hari ini saya memasuki modul kedua. Jadi baru selesai modul 1 Bapak Ibu. Kemarin saya sempat berdiskusi dengan rekan-rekan guru yang lainnya mengenai visi saya sebagai calon guru penggerak di SMP Negeri Trawas. Itu pas waktu libur Bapak Ibu. Jadi mohon maaf tidak bisa mengundang Bapak Ibu semuanya karena posisinya lagi libur. Dan pada hari ini saya diharuskan, bukan penyampaian materi tadi, saya sedikit kurang setuju karena di sini saya hanya berbagi Bapak Ibu, berbagi apa saja materi yang saya dapatkan di modul 1.4. Nah, yang di sini modulnya yaitu budaya positif sekolah. Apa itu budaya positif sekolah? Di sini ada budaya positif sekolah itu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Indah sekali kalau melihat kalimat ini ya Bapak Ibu ya. Bagaimana budaya positif itu kalau kita terapkan di sekolah, ini akan menjadi pribadi, siswa kita akan menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Sempurna kalau melihat dari pemahaman budaya positif ini. Lanjut. Ini konsep inti budaya positif. Jadi isi dari budaya positif itu ada 8 Bapak Ibu. Di sini ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol sebagai guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, dari ke-8 ini Bapak Ibu, yang sekarang yang penting untuk kita terapkan dan posisinya waktunya pas untuk kita laksanakan yaitu keyakinan kelas. Karena sekarang kita pas di awal pembelajaran tahun 2023-2024. Ini pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini Bapak Ibu, paradigma kita yang dahulunya memang sedikit berbeda dengan yang sekarang. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Ini kalau sekilas seperti ini, kalau kita belum melaksanakan memang terlihat lebih mudah, tetapi yang sesuai dengan kebutuhannya ini yang sangat sulit. Sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini ada teori kontrol Bapak Ibu dari Dr. William Glasser. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi bahwa guru bisa mengontrol siswa. Nah, di sini memang ilusinya Bapak Ibu, kita bisa mengontrol siswa. Tetapi di situ ada hal yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa siswa itu bisa dikontrol pada saat itu. Nah, dalam jangka pendek istilahnya. Jadi untuk jangka panjang mereka bisa saja memberontak karena hal-hal tertentu. Di situ ada ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat ya. Jadi penguatan positif seperti penghargaan, reward, bermanfaat. Kalau secara umum yang kita pahami ya, sangat bermanfaat. Tetapi di sini sebenarnya bertentangan Bapak Ibu. Karena mengapa? Reward itu motivasinya berbentuk eksternal. Jadi bukan dari dalam siswa, dari dalam diri siswa, tetapi dari eksternal karena ingin dapat reward tadi.
Nah, seandainya reward itu tidak ada, siswa tidak akan melakukan hal tersebut yang kita perintahkan, mungkin tidak akan dilakukan. Karena mereka hanya melakukan sesuatu berdasarkan apa yang kita berikan rewardnya tadi ya. Di situ ada ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Nah, di sini juga salah Bapak Ibu, ternyata kurang tepat. Karena mengapa? Kritik itu bisa membuat siswa itu merasa bersalah sehingga tidak bersifat membangun. Kadang mereka karena ya sudahlah, saya salah. Jadi mereka tidak ingin berubah lagi, bergerak lagi karena mereka merasa salah tadi. Kemudian ada ini ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita sering ini untuk memaksa ke siswa Bapak Ibu. Misalnya kita dengan memberikan hukuman. Ini memang kalau mungkin untuk jangka pendek hal ini memang efektif. Tetapi untuk jangka panjang ini tidak efektif karena bersifat memaksa. Jadi timbulnya nanti ada hubungan permusuhan antara guru dan siswa. Jadi siswa merasa karena dipaksa dia jadi tidak bersifat berteman dengan guru. Lanjut. Ini bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Dan di sini bagaimana ubahlah cara Anda melihat dunia, ubahlah cara Anda berpikir tentang manusia. Selanjutnya ini ada tabel. Nah, ini untuk yang stimulus respon dan teori kontrol. Di sini ada realitas kita sama. Kalau dalam teori stimulus responnya kita semua sama, tetapi dalam teori kontrol realitasnya kebutuhan kita berbeda. Jadi memang terlihat sama, tetapi realitanya kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, tetapi dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain yang berbeda tadi. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau dalam teori kontrol hanya diri sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu, kita tidak bisa mengontrol siswa harus berbuat seperti apa. Jadi siswa itu sendiri yang mengontrol dirinya untuk berbuat seperti apa. Yang pertama tadi ada konsep intinya, yaitu setelah paradigma berubah itu ada disiplin positif. Nah, disiplin positif ini, disiplin itu kalau tidak dikaitkan dengan kata positif mungkin agak lebih beda maknanya Bapak Ibu. Jadi kenapa ini jadi disiplin positif? Karena lebih ke arah yang positif. Merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik tanpa imbalan, reward, ancaman atau hukuman. Jadi tujuan kita sebagai pendidik adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi motivasi yang bersifat dari dalam diri sendiri Bapak Ibu, bukan motivasi karena sesuatu tadi bersifat eksternal. Ini nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang dianggap nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi ya Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai kebajikan itu bahwa nilai yang kita anut itu, hampir sama Bapak Ibu. Cuma perbedaannya perbedaan di kata-kata saja atau kalimat saja. Di profil pelajar Pancasila itu ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sedangkan di IBO itu toleransi, rasa hormat, integrasi dan mandiri. Itu hampir sama Bapak Ibu.
di keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Jadi nilai-nilai kebajikan ini, nilai-nilai yang kita miliki, yang kita anuti itu hampir sama. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi yang mendasari kita di sini adalah kebutuhan Bapak Ibu. Segala sesuatu yang kita lakukan mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi apa yang kita lakukan sekarang, apa yang saya lakukan sekarang itu untuk mendapatkan apa yang saya inginkan, seperti itu. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup ini ada makanan, kesehatan, ya, pakaian. Yang kedua itu kebutuhan cinta dan kasih sayang. Jadi ini merupakan kebutuhan yang urgen menurut saya Bapak Ibu. Karena kalau tidak terpenuhi kebutuhan yang kedua ini akan berpengaruh ke perkembangan peserta didik yang akan datang, ya. Yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan atau kebutuhan atas kemampuan. Nah, ini kalau di tingkat SMP, kebutuhan penguasaan ini atau pengakuan ini sangat berperan aktif, ya. Karena siswa SMP seperti yang kita hadapi sekarang itu, mereka ingin sekali diakui. Perilaku yang menyimpang, yang menurut kita menyimpang, nilai-nilainya yang menyimpang, mereka akui itu adalah hal yang keren. Jadi karena mereka merasa ingin diakui tadi, ingin terlihat keren, jadi mereka melakukan perilaku menyimpang. Yang keempat itu kebutuhan kebebasan, jadi kebutuhan akan pilihan. Jadi mereka itu mempunyai hak untuk memilih. Jadi mempunyai kebutuhan untuk mereka memilih. Yang kelima kebutuhan kesenangan. Nah, di sini semua kebutuhan yang kelima ini semuanya harus kita penuhi. Kebutuhan kesenangan ini termasuk kebutuhan hiburan Bapak Ibu. Jadi kita perlu tertawa, perlu humor, itu merupakan suatu kebutuhan. Jangan terlalu serius, ya. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Jadi setiap perilaku yang kita lakukan itu mempunyai motivasi. Tadi saya sebutkan, motivasi itu ada yang bersifat dari dalam diri, kemudian ada juga yang bersifat dari luar diri, ya. Nah, untuk ini ada 3 motivasi perilaku, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, siswa mereka aktif misalnya di kelas, datang tepat waktu pas upacara, itu mereka mungkin motivasinya hanya yang ini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau takut dihukum. Nah, yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini merupakan juga motivasi yang berbentuk eksternal. Nah, yang terakhir ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi inilah yang bersifat intrinsik Bapak Ibu, dari dalam diri mereka. Nah, motivasi inilah yang seharusnya kita maupun siswa itu pegangi, ya, kita lakukan. Yang selanjutnya itu posisi kontrol sebagai guru. Nah, jadi kita sebagai guru itu ada posisi kontrol. Tadi sudah disampaikan tadi ada 4 miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini posisi kontrol kita sebagai guru. Di sana ada penghukum, ada membuat orang merasa bersalah, ada posisi kontrol sebagai teman, ada posisi kontrol sebagai monitor atau pemantau, ada juga posisi kontrol sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini Bapak Ibu, posisi manajerlah yang paling tepat yang untuk kita lakukan. Nah, kita lihat kenapa ini jadi posisi yang tepat. Kita lihat posisi kontrol sebagai guru, sebagai penghukum. Sebagai penghukum bisa menggunakan hukuman berbentuk fisik ataupun psikis, ya. Jadi berbentuk verbal bisa. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas kamu. Nah, sering kita kan. Jadi kamu selalu saja salah.
Jadi kalau kita menggunakan kata-kata ini berarti kita di sini adalah posisi kontrolnya sebagai penghukum, Bapak Ibu. Selalu, pasti kamu selalu yang terakhir selesai. Nah, jadi ini adalah penghukum yang sering kita lakukan. Posisi kontrol sebagai pembuat orang bersalah. Nah, sepertinya lemah lembut, ya. Tetapi dengan kata-kata yang membuat peserta didik merasa bersalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi membuat mereka merasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahukan kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi posisi ini membuat siswa merasa bersalah. Murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi karena tadi disalahkan, kalau kita juga sama Bapak Ibu ya, kalau disalahkan langsung merasa cuit ya. Jadi takut melakukan hal selanjutnya, takut melakukan kesalahan lagi. Nah, seperti itulah siswa kita. Posisi kontrol sebagai teman. Posisi kontrol sebagai teman ini sudah cukup bagus, karena untuk ke posisi kontrol sebagai manajer kita juga harus ke posisi kontrol sebagai teman ini dulu Bapak Ibu. Jadi siswa itu merasa kita itu adalah temannya. Tetapi di sini juga ada dampak negatifnya. Karena bila suatu saat kita sebagai guru tidak memenuhi apa yang mereka inginkan, mereka merasa kecewa. Setelah mereka merasa kecewa tersebut, mereka akan tergantung dengan kita. Jadi mereka karena ada ini mungkin siswa, mereka senang terhadap guru tersebut karena mereka merasa senang tadi, mereka anggap teman. Jadi mereka tidak ingin melaksanakan pembelajaran dengan guru lain. Nah, seperti itu dampak negatifnya. Jadi karena mereka sudah nyaman dengan guru tersebut, gurunya sudah bersikap sebagai teman tadi, jadi mereka tidak ingin lagi, tidak semangat lagi belajar dengan guru yang lain. Yang terakhir ya, posisi kontrol sebagai pemantau. Setelah teman tadi ada posisi kontrol guru sebagai pemantau. Di sini memang kita semua ini adalah pemantau ya Bapak Ibu. Jadi memang tanggung jawab kita untuk memantau siswa. Nah, yang terakhir itu posisi kontrol sebagai manajer. Di mana posisi kontrol sebagai manajer ini Bapak Ibu, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Nah, nanti saya ada contoh videonya. Contoh video penerapan segitiga restitusi ya. Ini mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya mereka sendiri. Jadi ini kata-kata yang biasa keluar sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Apa yang kita yakini. Nah, jadi di awal itu kita sudah ada buat yang namanya kesepakatan atau keyakinan kelas. Jadi apa yang bisa juga keyakinan sekolah atau kesepakatan sekolah. Jadi lebih luas kalau kesepakatan sekolah. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa yang kamu bersedia memperbaikinya? Jadi kata-kata seperti ini menyangkut di posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas tadi pas sekali kata yang saya sebutkan tadi. Posisi kontrol ini, keyakinan kelas ini pas sekali waktunya untuk dilaksanakan kita saat ini pada awal pembelajaran ini. Jadi kita kalau sebagai wali kelas, berarti keyakinan kelas yang kita buat. Kalau guru mapur bisa jadi dengan keyakinan dengan guru mapur tersebut. Jadi hal-hal yang apa yang tidak boleh yang kita yang siswa lakukan. Jadi keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip yang disepakati secara universal. Jadi kita buat secara bersama-sama. Nah, bedanya ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas. Jadi hal tersebut mempunyai makna yang sama. Tetapi bedanya kalau keyakinan kelas itu kita membuatnya secara bersama-sama, kemudian disepakati. Tapi kalau untuk peraturan kelas itu langsung jadi Bapak Ibu, tidak perlu kita sepakat bersama-sama ini aturan yang harus kita taati.
Jadi kalau peraturan itu langsung jadi, kalau keyakinan itu kita buat secara bersama-sama. Nah ini pembentukan kelas ya Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, tadi sudah disampaikan. Pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Jadi kemarin saya juga sudah sempat ambil video pembuatan keyakinan kelas tadi. Insya Allah saya share juga nanti. Lanjut langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya ini siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Jadi kemarin saya ambil di 83 ya. Jadi di sana saya membuat keyakinan kelas. Banyak sekali Bapak Ibu yang mereka inginkan itu. Jadi Bu, kami ini sering sekali terlambat masuk ke kelas karena kami tidak tahu kalau gurunya sudah di kelas. Jadi bagaimana itu Ibu? Jadi Bu, kami juga kelas siswa yang lain sering masuk di kelas kami. Nah, bagaimana? Jadi disinilah kita membuatnya keyakinan kelasnya Bapak Ibu. Sebelum ke restitusi, ini ada hukuman dan konsekuensi ya. Jadi hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Jadi kalau kita hukuman itu memang dari kita Bapak Ibu. Jadi kita tidak minta persetujuan dari siswa. Memang kita yang mutlak dari kita. Jadi kita tidak perlu minta persetujuan, itu hukuman. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, dibahas atau disetujui oleh murid dan guru. Nah yang terakhir restitusi, proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini yang akan kita bahas lagi ya. Nah di sini dalam restitusi ini ada yang namanya segitiga restitusi. Jadi dalam tahapan restitusi itu ada yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Di menstabilkan identitas Bapak Ibu, jadi di sini kalau menstabilkan identitas itu setiap orang pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau pas siswa melakukan kesalahan menghadap kita pahami bahwa memang setiap orang itu sering melakukan kesalahan. Jadi siswa itu wajar nak kalau kamu salah seperti itu kan. Setiap orang memang tidak ada yang sempurna. Di sini yang menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, jadi dari tindakan mereka tadi, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita tanyakan apa alasan mereka melakukan hal tersebut. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah ini mengapa saya penting sekali tadi mengenai keyakinan kelas. Karena di sini kita ada yang namanya menanyakan keyakinan. Nah di menanyakan keyakinan ini kamu ingin menjadi orang seperti apa? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Keyakinan kelas apa yang telah kita langgar? Nah dari segitiga restitusi ini kemarin sudah saya terapkan Bapak Ibu di SMP Negeri Trawas. Ini ada videonya. Ini sudah jadi bentuk video ya Bapak Ibu, sudah jadi bentuk video dan sudah saya upload di YouTube. Alhamdulillah sudah 1 kali ditonton.
terlambat datang ke sekolah? Kenapa Ratu terlambat datang ke sekolah? Kenapa tidur malaman Ratu? Oh, jadi Ratu main HP, tidurnya kemalaman, terus bangunnya kesiangan. Ratu tahu tidak itu perbuatan yang baik atau tidak? Tidak. Jadi Ratu melanggar nilai apa di situ? Ratu disiplin itu penting atau tidak? Penting, bukan hanya disiplin mengatakan saya tidak terlambat ke sekolah. Benar, memang disiplin itu penting bagi kita. Dengan disiplin kita bisa menghargai waktu. Ya, benar sekali sikap Ratu memang baik sekali dalam cara meminta maaf dan menyesali atas perbuatannya. Sekarang apakah Ratu bisa mulai perubahannya hari ini? Bisa melakukan perubahan? Jadi Ratu ibu akan bekerjasama dengan orang tuamu untuk kamu menghargai waktu dan disiplin lagi datang ke sekolah. Sekarang silakan langsung kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu Andika dari kelompok 4. Saya senang kali bisa berdiskusi dengan ibu. Saya tidak akan terlambat ke sekolah. Rizky, ibu tadi menerima laporan dari kelas, katanya kamu bertekad ya melawan. Ya Bu, saya kesal sekali sama Bapak. Kenapa kamu kesal melawan? Soalnya sering dimintai tugas dari PS saya Bu. Oh, wajarlah kamu sampai marah dan melawan. Mungkin ibu juga kalau ada di posisimu akan berbuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap lawan Rizky? Saya marah-marah Bu dan saya maki-maki lawan. Oh begitu. Kamu melakukan itu karena ada alasannya kan? Iya Bu, masa saya diam saja. Saya suruh supaya mengerjakan tugas saya. Oh wajarlah kalau kamu merasa marah dan tidak rela hasil pekerjaanmu dicontek oleh lawan. Ibu menghargai tindakanmu yang tidak berbuat lebih buruk dari itu. Misalnya kamu sampai memukul lawan. Sekarang coba kita pikirkan tindakan Rizky yang marah-marah dan memaki lawan. Apakah sudah sesuai dengan nilai yang ada di sekolah? Tidak Bu, Jadi nilai apa yang Rizky langgar? saling menghormati Bu. Saling menghormati antar teman. Menurut Rizky, saling menghormati antar teman itu penting atau tidak? Penting Bu. Baik, kalau menurut kamu penting, sekarang apa yang harus kamu lakukan kalau kamu sudah marah? Harus lebih bersabar Bu. Jadi, apakah kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Iya Bu. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Harus lebih bersabar dan menahan amarah. Kalau bisa mencontek hasil pekerjaan saya akan lakukan selama 25 atau 2 Tepat sekali tindakan Rizky. Jadi Rizky harus lebih bersabar lagi dan jika memang hal itu terjadi lagi, Rizky harus melapor ke guru piket, guru mapel atau wali kelas ya. Jadi Rizky yakin kamu pasti bisa untuk menjadi lebih baik lagi. Sekarang Rizky silakan kembali ke kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Anissa dari kelas yang 1. Terima kasih Bu. Saya senang sekali berdiskusi dengan Ibu. Saya akan lebih bersabar lagi dalam menghadapi teman-teman saya. Jadi itu tadi Bapak Ibu penerapan segitiga restitusi. Jadi sebenarnya Bapak Ibu penerapan segitiga restitusi ini sudah sering kita lakukan, sudah sering. Cuma kita tidak tahu namanya itu segitiga restitusi. Tahapannya itu menstabilkan identitas. Kita tidak tahu kalau yang itu yang namanya segitiga restitusi. Jadi kita sudah sangat sering sekali melakukan hal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Jadi kalau ditanya apa kabar semuanya hari ini, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ulangi lagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Jadi hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Pernah dengar keyakinan kelas? Ada yang namanya peraturan kelas dan keyakinan kelas. Bagaimana perbedaan keduanya? Apakah sama? Sama saja. Sama
tapi mirip-mirip tetapi berbeda ya. Karena perbedaannya kalau keyakinan kelas kita buat secara bersama-sama. Tapi kalau peraturan kelas itu dari ibu ini aturannya yang harus kalian patuhi. Tapi kalau keyakinan kelas, kesepakatan kelas kita buat secara bersama-sama. Nah, untuk kesepakatan kelas 83 tahun 2023-2024 kita buat hari ini, apa saja yang kalian ingin sepakati untuk kita yakini di kelas 83 sesuai dengan nilai-nilai yang kalian pahami. Oke, untuk yang pertama, misalnya apa? Ayo yang pertama, saling menghargai antar teman. Jadi yang sering membuli, yang sering ngolok-ngoloi tidak boleh di kelas 83 ya. Jadi ada yang namanya saling menghargai antar teman. Ada lagi? Nah, bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam hal apa? Tugas yang diberikan guru kalian harus bertanggung jawab. Piket kelas harus dikerjakan. Apalagi yang tidak boleh dilakukan di kelas 83? Tadi sudah bertanggung jawab. Yang pertama tadi apa tadi? Saling menghargai ya. Saling menghargai. Hargai. Bertanggung jawab. Kalau untuk yang membuang sampah sembarangan boleh tidak di kelas 83? Tidak boleh. Jadi tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya. Jadi dibuat kalimat positifnya. Apa jadinya? Membuang sampah pada tempatnya. Oke. Atau menjaga kebersihan kelas, sampah pada tempatnya. Apa lagi? Nah, yang sering misalnya ada guru lagi ngajar terus kamu di belakang sibuk dengan teman ngobrol, nah itu kurang sopan terhadap guru. Jadi di situ ada bersikap sopan terhadap guru. Setuju tidak bersikap sopan terhadap guru? Setuju. Bersikap sopan. Apalagi yang tidak boleh di kelas 83? Ayo, ingat. Oh, minggat. Nah, kalau minggat kita buat ya. Minggat atau bolos. Terus ada yang telat. Ada kata yang telat, sering telat? Terlambat. Nah, kalau untuk yang minggat atau bolos kita buat apa itu? Kata-kata atau kalimat yang pas. Untuk yang sering bolos, ini berkaitan dengan yang datang terlambat. Jadi nilai di situ apa nak? Yang dinilai kita, yang ada keyakinan dalam diri kita, nilai apa itu? Nah, datang tepat waktu itu termasuk dalam? Ayo, kebersihankah, kedisiplinankah? Disiplin. Nah, berarti ini adalah nilai kedisiplinan ya. Iya. Jadi di sini karena nilai kedisiplinan kita buat satu kalimat. Apa itu? Minggat atau tidak boleh bolos, terlambat. Apa kira-kira kalimat yang harus kita buat untuk kedisiplinan? Datang tepat waktu. Iya kan? Untuk yang terlambat datang tepat waktu. Untuk yang bolos datang tepat waktu. Kemudian
yang bolos. Apa kira-kira? Kehadiran. Ya kan? Kehadirannya kira-kira kenapa kehadirannya? Ayo, kehadirannya memenuhi kehadiran minimal 80%. Kehadiran ya. Oke, apa lagi? Yang menyangkut hubungan sosial kalian dengan teman kalian. Misalnya ada yang bertengkar atau ada miskomunikasi dengan temannya. Nah, jangan mudah baperan. Apa tuh kalimatnya jangan mudah baperan? Jangan mudah jadi jangan dianggap serius, jangan mudah tersinggung. Intinya apa kalimatnya? Saling toleransi, menjaga perasaan teman. Jadi di sini ada namanya toleransi, saling menjaga perasaan teman. Toleransi. Jadi yang mudah tersinggung yang ini, karena di sini kita dalam satu kelas, merupakan satu keluarga, jadi harus menjaga sama-sama menjaga perasaan temannya. Jangan sampai begitu kalau aku mau seperti ini mungkin nanti teman saya tersinggung ya. Ada lagi? Kalau misalnya kita ada ulangan terus kita ada ketahuan yang mencontek, bolehkah itu? Ya. Nah, jadi apa itu? Tidak boleh kepek, tidak boleh mencontek. Itu merupakan nilai dari apa? Yang kalian miliki? Bohong. Nah, lawan dari kata bohong itu nilai apa, nak? Jujur. Nah, nilai kejujuran. Jadi di sini ada yang namanya jujur, ya kan? Jujur dalam mengerjakan tugas. Benar sekali, Mas. Ya. Ada lagi? Tentang kondisi kelas, menjaga kebersihan sudah, menjaga ini, misalnya ada teman yang merusak alat-alat di kelas 83. Jadi tidak boleh merusak sarana. Jadi itu untuk membuat kalimat positifnya. Jadi bahasanya menjaga sarana. Boleh nggak nilai itu kita yang ini di kelas 3? Boleh ya, perlu ya, penting. Jadi menjaga sarana. Apa lagi? Ada tidak? Sopan santun sudah ada ya. Sifat sopan santun, bertanggung jawab. Apa lagi? Sudah? Cukup. Bertanggung jawab tadi sudah menyangkut tentang piket kelas ya. Apa? Disiplin tadi termasuk di. Nah, itu datang tepat waktu ya. Datang tepat waktu sudah termasuk ke disiplin. Apa lagi? Kalau dalam proses pembelajaran, misalnya ada yang tidur di kelas, boleh tidak? Jadi harus apa? Pas proses pembelajaran kita harus apa? Nah, fokus pada saat proses pembelajaran. Boleh jadi ya. Aktif pada saat proses pembelajaran, ya. Aktif, fokus dan aktif. Boleh ini nilai ini? Fokus dan aktif. Pada saat pembelajaran ya.
nilai? Ada lagi? Sudah mencakup semuanya? Sudah. Sudah. Ada yang belum? Rafael? Kau tidak boleh masuk ke kelas. Tidak boleh? Jauh. Tidak boleh merokok. Tidak boleh merokok. Ya, penting itu nak. Tidak boleh merokok. Ya, nanti baru kita. Nah, berarti kalau tidak boleh merokok, nanti baru-barunya rusak apa itu? Nah, kesehatan. Jadi menjaga kesehatan diri. Oke? Iya. Kau tidak boleh masuk ke kelas. Menjaga kesehatan diri. Penting tidak menjaga kesehatan diri? Apalagi masa-masa seperti itu, masa emas. Memiliki nilai yang luar biasa yang harus kalian pahami. Memiliki banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus kalian ikuti agar pemahaman kalian tambah luas lagi ya. Ada lagi? Cukup. Jadi untuk kesepakatan kelas kita itu ada saling menghargai, bertanggung jawab, bersikap sopan santun, datang tepat waktu, toleransi, menghargai perasaan teman, apalagi jujur, menjaga sarana, fokus dan aktif dalam proses pembelajaran. Dan terakhir itu menjaga kesehatan diri. Ada lagi? Pas? Pas.
berkati, sudah kalian tanda tangani. Jadi untuk kita yakini nilai-nilainya, kita jalankan di kelas 83. Terima kasih untuk hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.